Pekan hari pasca almarhum Gary Iskak berpulang ke rahmatullah, ada 1001 cerita mengejutkan tentang cara istri dan keluarga Gary melepas rindu. Bahkan hingga kini, Richa Novisha masih takut untuk memegang baju almarhum Gary karena secara emosional masih berusaha untuk menegarkan diri. Maklum, di bulan Desember ini, Richa justru harus merayakan ulang tahun perkawinannya yang ke-17 tahun, justru dengan menggelar acara tahlil wafatnya almarhum Gary. Jika Richa yang 17 tahun menikah dengan Gary masih berusaha menegarkan diri, maka saudara almarhum Gary justru mengutas usaha menguatkan diri untuk tidak menangis. Mengenang momen gila bersama almarhum Gary. Apa saja momen gila Gary bersama keluarga tersebut? Lantas bagaimana pula pasangan Dimas Seto dan Dini Aminarti mengungkap sikap Gary yang konon sering menyuruh istri dan anaknya menghadiri kajian Islami meski tanpa Gary? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tiga kali 24 jam pasca kepergian almarhum Gary Iskak yang begitu tiba, wajar jika istri, anak, dan keluarga Gary masih larut dalam duka mendalam, bertabur cerita penuh kejutan. Bagaimana tidak, di bulan Desember ini seharusnya menjadi bulan ulang tahun pernikahan Gary dan Rika yang ke-17 tahun. Tapi alih merayakan ulang tahun perkawinan bersama suami, kini Rika harus menggelar acara tahlilan untuk mendoakan almarhum Gary. Tak pelak, ketika menggelar acara tahlil hari ketiga wafatnya almarhum Gary kemari, Richa pun masih menunjukkan usaha untuk tegar. Ya, istri mana yang tak sedih ketika momen ulang tahun pernikahannya justru harus dilewati dengan masa berkabung akibat kepergian sang suami? Bahkan baju Gary yang masih ada di lemari kamarnya pun tak berani disentuh, apalagi diambil oleh Richa. Karena masih terlalu sayang untuk move on. Mencoba untuk tegar aja sih. Insya Allah bisa. Ya 17 tahun apa endang lah. Sampai maut memisahkan. Sampai maut memisahkan. Belum berani. Takut, itulah proses ya, kan masih baru 3 hari banget, jadi anak-anak aja deh yang ambil. Aku tuh kayak Takdir maut yang menjemput Gary di bulan November, hanya hitungan hari jelang peringatan hari ulang tahun pernikahannya dengan Richa. Sontak mengulik gelagat tak biasa yang dilakukan Gary jelang hari terakhirnya sebelum kehilangan nyawa akibat kecelakaan maut. Pasalnya, meski tak menggulirkan petunjuk firasat kepada Richa sang istri, tapi Gary menunjukkan firasat kepada anaknya. Salah satunya sikap Gary yang memberikan hadiah kepada Adila sang putra pertama hasil pernikahannya dengan Richa. Gary tidak hanya memberikan sebuah hadiah misterius kepada Adila, tapi juga mengisyaratkan pamit tanpa menjelaskan kenapa. Yang ujungnya justru terjawab lewat kepergian almarhum Gary Iskak. firasat sih sebenarnya nggak ada ya, cuma mungkin lebih ke anak-anak aja. Terus kalau mau pergi tuh bilangnya ayah pamit dulu ya, kayak gitu-gitu sih. Terus ngasih barang buat anak-anak juga. Kalau ke aku sih mungkin ya paling kalau dari pelukan, kalau mau pergi gitu aja sih. Barang ke anak-anak tuh gimana maksudnya? Maksudnya ngasih barang gimana? Ya kemarin itu sebelum almarhum pergi sempat ngasih barang ke Adila, dijaga ya barangnya, ayah pamit dulu ya gitu. Topi yang persis topi ya? Iya, topi katanya Hadiah. ini hadiah buat kamu ya, dijaga baik-baik. Sikap Gary yang menebar firasat justru kepada sang anak jelang wafat itu sontak menguak sifat Gary ketika bersama keluarganya yang penuh kejutan. Bagaimana tidak jika pria bertato identik dengan image ugal, ugalan, atau bahkan kekerasan.
Tapi Gary justru 180 derajat berbeda. Meski memiliki banyak tato di tangan kiri dan kanannya, tapi Gary dikenal sebagai family man yang sangat menyayangi keluarga, bahkan lembut memperlakukan istri dan anak-anaknya. Tak heran meski sudah berhari-hari pergi, tapi Richa masih merindukan pelukan sang suami. Rom itu family man ya udah pasti. Nomor satu kan keluarga, penyayang, manis, kelihatannya kan kayak kekot gitu, galak, penyayang banget, apalagi sama anak-anaknya, sama keluarga itu nomor satu. Sorry, dari suka ngagetin, yang paling berasa pelukannya sih, karena pelukannya itu hangat banget. Begitu kangennya Richa dengan sosok Gary Iskak, Richa bahkan mengaku masih merasakan kehadiran sang almarhum suami. Mulai dari kamar, setiap sudut rumah, sampai kemanapun Richa pergi, istri Gary Iskak ini merasa sang suami selalu ada bersamanya. Mimpi sih enggak, tapi masih berasa ada di rumah, di sini, in everywhere. Aku masih merasa dia masih ada. Mengobati rindunya, ya tidur aja di bantal, tidur di bantalnya. Anak-anak juga pada pakai barang-barangnya. Tidak hanya Rika Novisa yang masih tenggelam dalam kesedihan melepas kepergian almarhum Gary Iskak, tapi keluarga seperti adik dan ipar Gary pun berat untuk move on dari momen gila bersama Gary. Bagaimana ceritanya? Nasib malang Rika Novisia yang alih berbahagia merayakan ulang tahun perkawinannya yang ke-17 tahun bersama Gary Iskak, tapi malah harus menggelar acara tahlilan untuk mendoakan wafatnya sang almarhum suami. Turut mengulik betapa tidak hanya Richa, tapi pihak keluarga Gary pun sedang berusaha menguatkan diri dari drop mental menghadapi wafatnya almarhum Gary. Buktinya, selain Rika, Pasha fan club adik ipar Gary juga tak kalah punya cerita kejutan. Karena menyaksikan ketegaran Richa yang berusaha strong menguatkan diri atas wafatnya Gary yang ternyata juga dilakukan oleh seluruh keluarga Gary. Strong. Harus strong. Insya Allah. Bantu doain aja. Mengenai kondisi dari Bunda Ica, dari Takia, dari anaknya, dari kakaknya Takia, gue manggilnya Mamat aja, kakak Dila, itu semuanya udah, alhamdulillah sudah stabil semuanya, sudah strong semuanya. Bantu doa aja. Ya, diakui oleh Pasha, tangis sedih tak harus keluar dalam wujud air mata. Buktinya, di balik sosok Pasha sang adik ipar, juga deretan adik kandung serta kerabat Gary, sedihnya kehilangan Gary tak bisa dibahasakan dengan air mata. Tapi jauh di lubuk hati, yang sama sekali tak terlihat oleh kasat mata. Terutama ketika mengenang momen seru bersama almarhum Gary. Karena kini, tak ada lagi sosok yang bisa diajak berdebat, dimarahi, atau bahkan berkelakuan lucu seperti almarhum Gary yang telah wafat. Kita yang terlihat laki-laki strong ini pun tidak berhenti menangis, gitu. Hanya kita yang lakukan saling bantu menenangkan aja paling satu sama lain. Tenang, dengar suara saya. Saling memuatkan. Tentang kebodohan kita lakukan, saya kangen ngomelin beliau, kangen marah-marahin, kangen negor, ya macam-macam sih pokoknya. Ya kalau dibilang kangen kayaknya sampai kapanpun, sampai akhir hayat kita pun kita akan selalu kangenin ya. Kenangan tak biasa juga tertancap di memori artis Dimas Seto dan Dini Aminarti. Karena Gary terbukti tidak berusaha istiqomah di jalan religius seorang diri, tapi juga terus menggandeng istri dan anak hingga wafat. Bagaimana Dimas menceritakan pertemuan terakhirnya dengan almarhum Gary?
Kepergian almarhum Gary Iskak rupanya menyisipkan cerita sedih yang tak berujung. Buktinya, tidak hanya istri hingga keluarga yang masih berusaha strong menerima kepergian almarhum Gary, tapi sederet teman seperti pasangan Dimas Seto dan Dini Aminarti pun tak kalah menyimpan cerita duka. Pasalnya, hanya hitungan hari sebelum kecelakaan maut merenggut nyawa Gary, Dimas dan sang istri sempat bertemu dengan almarhum Gary. Pertemuan terakhir itulah yang membuat Dimas mengulik kembali betapa sosok Gary selalu istiqomah meniti jalan Regius untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sampai akhir hayat hidupnya. Buktinya, Gary tak hanya rajin mengikuti kajian Islami, tapi juga mendorong Rika Novisia, sang istri dan anaknya yang masih remaja, untuk ikut menghadiri kajian Islam tersebut ketika Gary tak bisa hadir. Melihat ini, Dimas dan Dini yang juga sering hadir dalam kelompok kajian tersebut jadi terharu. Karena terlepas dari penampilan luarnya, Gary Iskak masih berusaha teguh menjaga iman dan ibadahnya hingga hari terakhir wafat. Dan sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita untuk Isya dan keluarga atas kepergian Bang Gary. Masya Allah, beliau itu orang baik. Ya, yang berkesan karena 2 minggu. seminggu lalu baru ketemu. 2 minggu. Pasti seminggu lebih lah kira-kira. Udah lama nggak ketemu. Terus tiba-tiba di sebuah tempat gitu kan, ketemu ya dia lewat gitu, tiba-tiba ngagetin gitu kan, gitu kan. Ya itu kenangan terakhir sih ketemu sama beliau. Ya sampai saat ini ya beliau berusaha menjadi lebih baik, selalu belajar gitu ya. Selalu mensupport terutama untuk anak dan istrinya juga. Mungkin beliau berhalangan hadir tapi istri dan anak beliau hadir. Itu kan keluarga itu hadir kan pasti atas dorongan suami, kepala keluarga. Benar kan? Ya itu yang seorang anak. Makanya aku juga surprise kemarin. Anak beliau yang besar ini kan bilang kan nggak ngeh gitu ya. Kemarin tiba-tiba datang, siapa ya? Anak ABG sendiri gitu ya di kalangan para kakak-kakak yang senior gitu kan. Ternyata baru tahu, oh ini anak teman tuh, ya Allah, makanya baru tadi. Nah ini kan yang kemarin ketemu, tiba-tiba duduk gitu ya. Masya Allah, kan nggak mungkin tanpa dukungan ayahnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.